Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran kama amal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wan nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi washabihi haqqa qadri bi maqdiril azim. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Jikalau penduduk bumi semakin beriman kepada Allah, semakin takut kepada Allah, dan semakin dekat kepada Allah, Allah bersumpah akan bukakan kita pintu keberkahan dari langit sampai ke bumi. Mudah-mudahan karena perkara kita melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, duduk bersimpuh di masjid Allah ini sambil menunggu melaksanakan salat fardu zuhur berjamaah, Allah anggap kita semakin beriman kepadanya, dan Allah berikan kita keberkahan yang banyak, berkah umur, berkah rezeki, dan berkah keturunan yang soleh dan soleh, hafizil Quran wa sunnah Nabi Muhammad, dan berkah ilmu. Amin ya rabbal alamin. Sidang salat zuhur berjamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak ada kalimat yang indah selain banyak mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Tak ada kalimat yang bisa mendatangkan syafaat selain banyak kita bersalawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Sidang salat zuhur berjamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada kalam yang begitu indah dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam buku Mukasyfatul Qulub. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hasibu nafsakum qabla an tuhasiballaha nafsakum yaumal qiyamah. Wahai manusia, perbanyaklah engkau memuhasabah diri, perbanyaklah engkau mengingat-ingat diri. Agar apa? Agar engkau tahu akan bagaimana dirimu di muka bumi ini, sehingga engkau nanti tidak akan dipertanyakan lagi atau diingatkan lagi di yaumul kiamah. Maka lebih banyak kita mengingat-ingat diri kita. Adakah selama ini kita banyak berbuat baik? Adakah selama ini kita mencuri perhatian Allah? Atau jangan-jangan selama ini kita hanya mendatangkan murkanya Allah? Lihat sidang salat zuhur berjamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kota yang terkenal dengan Islam namanya kota Demak. Apa yang terjadi? Allah timpakan musibah banjir yang bercampur dengan lumpur sehingga tenggelam semua rumah yang ada di sana. Kita lihat lagi musibah yang ada di Sumatera Barat. Masuk bulan suci Ramadan, Allah timpakan hujan yang begitu deras sehingga mohon maaf memasuki rumah-rumah yang ada di sana. Artinya, adakah selama ini kita mengundang perhatian Allah dan cintanya Allah? Atau jangan-jangan kita mengundang murkanya Allah? Maka Allah timpakan kita musibah. Maka oleh sebab itu, hasibu nafsakum, banyak-banyaklah kita muhasabah diri. Kenapa? Mohon maaf lahir batin, kita manusia yang diciptakan oleh Allah, ya, tidak sesempurna para nabi. Sedangkan nabi saja banyak yang memuhasabah diri. Kita lihat makhluk-makhluk yang Allah ciptakan, yang lebih mulia dan pertama kali, tapi karena tidak bisa memuhasabah diri, tidak bisa mengingat diri, sudah Allah muliakan dia, Allah tempatkan dia di dalam surga, namanya iblis bin syaitan. Apa yang terjadi? Dimuliakan oleh Allah, ditempatkan di dalam surga. Cuma satu yang Allah perintahkan. Apa yang satu itu? Untuk sujud kepada Adam, namun dia tidak bisa. Allah buang dia dari dalam surga, Allah campakkan dia ke dalam neraka. Kata Allah, kharaja minal jannah wa dakhalan nar kullaha abadan. Keluar kau dari surgaku hai iblis, dan kekal abadilah engkau di dalam nerakaku. Iblis. Maka jadikan ini muhasabah. Apa yang terjadi? Dimuliakan oleh Allah, ditempatkan di tempat yang mulia, tinggi derajatnya, dimasukkan dalam surga lebih dulu daripada malaikat. Tapi karena tak bisa sujud, berapa banyak orang-orang sekarang gara-gara jabatan tak bisa sujud kepada Allah, lupa sama Allah, akhirnya mohon maaf mengejar jabatan dengan cara yang seenaknya saja, maupun itu dosa dia tidak mau kenal, maupun itu dengan kecurangan dia tidak mau kenal.
Yang penting bagaimana bisa mendapatkan jabatan. Allahu Akbar. Berapa banyak orang yang mengais rezeki, lupa. Akhirnya mohon maaf mengais rezeki dengan cara yang diharamkan oleh Allah. Sikut sana, sikut sini, sepak sana, tunjang sini. Yang penting dia dapat rezeki, tidak tahu itu rezeki haram atau halal. Yang penting dapat. Dan ketika dia suapkan kepada anaknya, maka Masya Allah, anaknya pun terseret dengan perkara yang bernama dosa. Maka oleh sebab itu, sidang salat zuhur berjamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat-ingatlah mana banyak dosa atau amal yang kita lakukan. Allahu Akbar. Kita lihat lagi makhluk yang pertama kali Allah ciptakan, manusia yang pertama kali yang menjadi datuknya kita, Nabi Adam alaihi salam. Allah muliakan juga, Allah tempatkan di dalam surga. Allah katakan kepada Nabi Adam dengan begitu mulia perkataan, wa ya Adam, hai Adam, wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Engkau sekarang sudah di dalam surga. Kau mau apa? Ambil semua. Cuman satu, jangan kau dekati pohon khuldi. Adam bukannya mohon maaf sekadar dekat, malah justru memakan buahnya. Apa kata Allah? Kharaja minal jannah. Keluarlah engkau dari surgaku, wa nazila minal ar, dan engkau kucampakkan ke muka bumiku, kuberikan kesempatan untuk muhasabah diri. Akhirnya Nabi Adam muhasabah diri. Nabi Adam mengangkat tangan. Apa kata Nabi Adam? Rabbana zolamna anfusana wa ilam taufir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Manusia yang pertama kali diciptakan oleh Allah masih minta sama Allah, Rabbana zolamna, ya Allah ampunkanlah kezaliman hamba-Mu ini ya Allah. Rabbana zolamna anfusana, terhadap diriku ya Allah. Wa ilam taufir lana, dan tolong engkau jangan tidak mengampunkan aku ya Allah. Masya Allah, Nabi Adam, manusia yang pertama kali Allah ciptakan, sempat menyicipi indahnya surga, dicampakkan ke muka bumi. Nah kita, saya tanya, sidang salat zuhur berjamaah, apakah ada di antara bapak-bapak ini yang sudah pernah menyicipi indahnya surga? Halo? Masih ada orang? Saya pikir saya ceramah di dunia lain, Pak. Jika ada yang sudah menyicipi indahnya surga, saya mundur dari pengajian ini. Kenapa? Agak-agak curiga saya, Pak. Jangan-jangan punya orang dalam di dalam surga. Ini Bapak Ibu ini Allah Subhanahu wa taala. Lihat betapa dahsyat dan luar biasanya. Maka ingatlah bahwa mohon maaf, kita ini manusia yang penuh dengan silap dan kilap. Kita ini manusia yang penuh dengan kubangan lumpur dosa. Kita ini manusia, jangan pernah merasa benar, jangan pernah merasa baik, jangan pernah merasa soleh. Karena kalau ada di dalam diri kita merasa hancur puasa Ramadan tiap tahun, hancur solat yang kita kerjakan setiap hari, hancur amalan-amalan soleh, zikir maupun sedekah yang kita lakukan setiap hari maupun sepanjang bulan suci Ramadan, tak ada artinya. Maka oleh sebab itu ada amal yang harus kita kerjakan. Kata Nabi Muhammad, amal ini bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Apa amal tersebut? Yang pertama kata Nabi, al-istighfaru bainal istighfaru. Jadi kata Nabi Muhammad SAW, ada amal yang bisa menggugurkan dosa. Yaitu salah satunya adalah antara istighfarmu yang satu dengan istighfarmu yang berikutnya. Masya Allah, kalau kita lihat perkataan Nabi Muhammad SAW begitu banyak. Sidang salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Kata Syekh Imam Al-Hasimi. Apa kata beliau? Salah satu kehebatan dahsyatnya istighfar, yaitu bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Apa yang terjadi? Man istaghfara bi kalimatil istighfar. Barang siapa yang memperbanyak lisannya dengan kalimat istighfar, fa indallaha dzunuba kullaha. Allah bisa menghapuskan dosa-dosanya sebanyak buih di lautan, dosa sebanyak pasir di pantai. Ada seorang mohon maaf yang sudah meninggal dunia, kemudian dia disiksa di dalam kubur, kemudian dia dicambuk di dalam kubur oleh malaikat azab dengan cambukan yang begitu dahsyat, Pak. Mohon maaf, satu kali cambuk itu, kata daripada Syekh Imam Al-Hasimi, merasakan seperti kita ditusuk oleh sebanyak 1000 duri. Satu kali cambuknya, Pak. Coba bayangkan, bagaimana kalau didera dengan sampai 1000 kali cambuk. Dan tahu-tahu malaikat itu baru mencambuk sebanyak 5 kali. Malaikat tadi berhenti. Orang tua tadi bertanya, wa kaifa anta la adribu Syekh?
kok bisa kau berhenti mencambukku? Kau tahu aku banyak dosa, aku pernah melalaikan solat, bahkan aku pernah meninggalkan solat. Muhasabah diri kita sidang solat zuhur berjamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Kau tahu aku pernah melawan sama orang tuaku. Kau tahu aku pernah berbuat maksiat. Kenapa kau berhenti mencambuk sementara Allah sudah tuliskan di Lauh Mahfuz? Ketika itu aku lihat aku harus mendapatkan 1000 kali cambuk darimu, hai malaikat azab. Tapi baru 5 kali kau cambuk, kau berhenti. Ada apa? Apa kata malaikat azab? Wa kaifa ana adribuka ya Syekh? Bagaimana mungkin aku mau melanjutkan cambuk kepadamu wahai Tuhan? Wa hadzal yaum wa waladakum wastaghfar fil makani. Hari ini anakmu sedang mengucapkan kalimat istighfar. Allahu Akbar. Istighfar yang kita ucapkan di lisan kita tidak hanya bisa menggugurkan dosa kita, tapi bisa memberhentikan azab untuk ayah dan ibu kita. Maka oleh sebab itu sidang salat zuhur berjamaah ini Allah, jangan pernah putuskan lisan kita dengan istighfar. Karena ternyata istighfar itu mampu menggugurkan dosa dan menunda azab daripada kedua orang tua kita. Bahkan bisa mampu mengangkat derajat mereka. Kata malaikat tadi, bagaimana mungkin aku melanjutkan cambuk kepada diri engkau wahai Tuhan? Hari ini anakmu sedang istighfar di Masjid Darul Aman. Masya Allah. Lalu apa yang terjadi? Ditanya lagi oleh sahabat, summa ayu ya Rasulullah. Lalu apa lagi ya Rasulullah? As-salat baina as-salat kafara lima bainahuma. Kata Nabi Muhammad SAW, antara solatmu yang satu dengan solatmu yang berikut mampu menggugurkan dosa-dosa. Allahu Akbar. Dari mana kok bisa solat bisa menggugurkan dosa? Kita lihat sidang solat zuhur berjamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di dalam buku Fadhail Amal. Apa yang terjadi? Dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-salatul jami'ah turidu anhu min salatukum fil baitihi. Salat berjamaah itu membuat Allah cinta kepada orang yang salat berjamaah tadi ketimbang dia salat sendiri di rumahnya. Apa yang terjadi Pak? Ketika itu disampaikan oleh salah satu sahabatnya Nabi Muhammad SAW yang bernama Sayyidina Abu Bakar. Sami'tu Rasulullah SAW. Aku pernah mendengar Rasulullah SAW ketika ditanya oleh salah satu sahabat yang lainnya, ya Rasulullah, bagaimana bentuk cintanya Allah kepada orang yang sholat? Pertama kata Nabi, allazi lam yaktu qatwatan illa rafa'ullahu darajatan wa hutta anhu khati'an. Kata Nabi Muhammad, orang yang pergi sholat berjamaah tersebut keluar dari rumahnya, Allah perintahkan malaikat untuk mencatat langkah kakinya. Langkah kaki kanannya datang pahala, langkah kaki kirinya menggugurkan dosa. Allahu Akbar. Baru dari langkah kaki kita pergi ke masjid sudah dihitung oleh Allah, perintahkan malaikat berapa banyak langkahnya, hapuskan dosanya lewat kaki kirinya. Berapa banyak, mohon maaf, langkah kaki kanannya, tulis di Lauh Mahfuz, bikin catatan amal bahwa tambahkan pahala untuknya, tambahkan nikmat untuknya. Masya Allah. Itu baru dari langkah kaki. Bagaimana lagi? Kata Nabi Muhammad SAW, bentuk cintanya Allah ketika orang tersebut masuk ke dalam masjid, wa dakhalal masajid, wa idza dakhalal masajid, ketika dia mau masuk ke dalam masjid, nazilal malaikatani, turun 2 malaikat. Untuk apa dua malaikat tadi? Biddu'ani, biddu'aakum minad du'an. Mendoakan engkau dengan 2 doa. Apa doanya malaikat itu ya Rasulullah? Kata sahabat. Nabi Muhammad sambil meneteskan air mata berkata, ya ashabi, fa inna doa minal malaikati ila salatil jami'an. Doa dari malaikat untuk orang yang melangkahkan kaki pergi salat berjamaah sampai di depan masjid. Allahumma ighfir lahum, Allahumma arhamhum. Ya Allah, ampunkan mereka. Ya Allah, sayangi mereka. Siapa yang menyaksikan itu? Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika itu Nabi Muhammad melihat arah keluar masjid, ke arah pintu masjid. Kemudian Nabi Muhammad SAW meneteskan air mata sambil tersenyum. Ditanya sama Sayyidina Umar, kenapa kau tadi meneteskan air mata? Kemudian kau tersenyum. Sudah turun malaikat Jibril memberikan kabar kepadaku bahwa Allah jatuh cinta kepada orang yang melangkahkan kakinya pergi sholat berjamaah ke masjid.
Karena yang pertama, Allah gugurkan dosa-dosanya lewat langkah kakinya. Yang kedua, Allah sayangi dia dan Allah cintai dia. Allah perintahkan malaikat rahmat untuk menjaganya 24 jam. Allahu Akbar. Masih maukah kita meninggalkan langkah kaki pergi ke rumah Allah ini? Rumah yang sudah begitu indah, rumah yang bapak-bapak mohon maaf keluarkan rezeki untuk menciptakan begitu nyaman dan nikmat. Sementara saudara kita yang ada di Palestina, demi Allah, hari ini sampai detik ini mereka nggak bisa sholat di Masjid Aqsa. Di mana mereka sholat berjamaah? Di luar, di lapangan, panas sholat Jumat. Karena Ramadan berasal dari kata Ramadan, artinya panas. Ditambah alif dengan nun, artinya panas yang sangat menyelekit. Kok bisa Ramadan itu diidentikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dengan panas? Karena hanya panaslah yang bisa membakar karat-karat yang ada di besi. Pak, besi yang berkarat itu Pak bisa digugurkan karatnya dengan cara dipanaskan di api, baru dicelupkan ke air. Artinya dosa kita yang begitu berkarat Pak bisa digugurkan di bulan Ramadan ini dengan cara Allah kasih panas. Kita masih mantap langkahkan kaki ke masjid. Lihat mereka Pak, panas Pak. Di Aqsa lagi musim panas. Tapi mereka lihat dengan tenangnya mereka sholat di lapangan. Di depannya ada tentara Israel yang megang bom, yang megang senapan, yang siap untuk menghancurkan mereka yang mulai macam-macam. Kita masjid kita aman, masjid kita nikmat, masjid kita lapang. Tapi kok begitu susahnya kita melangkahkan kaki ke rumah Allah? Ada apa? Perlu kita pertanyakan diri kita. Banyakkah dosa? Atau jangan-jangan hitam ke hati kita? Sehingga susah kita melangkahkan kaki ke rumah Allah. Sementara kita melangkahkan kaki ke tempat yang paling jauh, sanggup. Apalagi itu urusan untuk mencari rezeki. Sementara kita tahu yang mengasih rezeki adalah Allah. Ngapain kita mati-matian melangkahkan kaki mengais rezeki ke tempat yang jauh? Datanglah ke rumah Allah, pasti Allah siapkan rezekinya dan Allah gugurkan dosa kita. Lalu yang terakhir ditanya oleh sahabat, "Summa ayu ya Rasulullah?" Lalu apa lagi ya Rasul? Kata Nabi Muhammad, "Al-umrah ila umrah kafaru lima bainahuma." Antara umrahmu yang satu dengan umrahmu yang berikut bisa menggugurkan dosa. Demi Allah, sidang salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak ada amal yang bisa kita cari lagi untuk bisa menggugurkan dosa kita. Maka ketika mohon maaf Allah sudah titipkan rezeki, jangan katakan umrah itu buat orang kaya. Tidak. Berapa banyak orang kaya tapi tidak Allah kasih kesempatan. Jangan bilang oh umrah itu buat orang yang mampu. Tidak. Berapa banyak orang yang tidak mampu, pemulung, berapa banyak orang yang tidak mampu, mohon maaf, pengais barang-barang bekas. Mohon maaf, bahkan dia mohon maaf Pak, derajatnya lebih rendah dibandingkan kita, tapi mampu sampai ke sana. Kok bisa? Karena dia punya kemauan, dia punya semangat, dimampukan oleh Allah. Demi Allah, Nabi Muhammad SAW memberikan nasihat yang begitu dahsyat. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Ketika kita melangkahkan kaki ke rumah Allah, Allah gugurkan dosa. Ketika kita melaksanakan sholat, Allah gugurkan dosa. Ketika kita datang ke rumahnya. Coba muhasabah diri kita. Bapak punya anak, bapak mohon maaf sekolahkan anak bapak tinggi-tinggi. Kemudian bapak jual rumah, bapak jual sawah, bapak jual tanah. Demi sebuah hati bisa dapat sekolah tinggi dengan maksud dia lebih baik dibandingkan kita. Ternyata dia berhasil Pak di Jakarta, sukses dia, banyak usahanya, banyak uangnya, kaya dia Pak, banyak kendaraannya, banyak rumahnya, banyak tanahnya. Tapi demi Allah sampai detik ini dia tidak mau datang ke rumah bapak, dia tidak mau datang ke rumah ibu. Bagaimana perasaan bapak dengan ibu? Apa yang bapak ibu rasakan? Satu, mungkin kecewa. Dua, mungkin sakit hati. Yang ketiga, mungkin kita akan berkata, menyesal saya sekolahkan engkau tinggi-tinggi, tapi kau tak punya akhlak dan tak punya adab, dan tak mau kembali ke rumahku. Kita sama manusia. Bagaimana kita dengan Allah? Kuberikan kau nikmat umur, kuberikan kau kesempatan bertaubat,
kuberikan engkau rumah, kuberikan engkau mobil dan kendaraanmu supaya kau tidak kepanasan mencari rezeki, supaya kau tidak kehujanan mencari rezeki. Kuberikan engkau anak yang lucu-lucu, kuberikan kesempatan engkau memberikannya untuk sekolah. Tapi sayang, sampai detik ini umurmu sudah 65 tahun, sudah lebih dari umur kekasihku Muhammad, kau tak mau datang ke rumahku. Kata Allah, enggak apa-apa, Pak. Tapi Allah ujungkan di dalam hadis qudsi. Kalau perkataan hadis qudsi itu artinya perkataan Allah yang di luar Al-Quran. Apa kata Allah? Wa man malaka zadan aw rahilatan tablughu ila baitillah falam yuhajja awil umrah fa alaihi ayyamuta yahudiyan aw nasraniyan. Demi Allah, apa kata Allah? Manusia yang sudah kuberikan banyak nikmat, tapi kau tidak pernah mau datang ke rumahku. Demi Allah, kata Allah, ketika kau mati, matimu ku anggap seperti Yahudi, matimu ku anggap seperti Nasrani. Maka Pak, demi Allah, selesai sholat nanti Pak, angkat tangan, minta sama Allah, ya Rabb, jangan kau cabut umurku sebelum aku bisa menginjakkan kaki di hadapan rumah. Karena kesempatan menggugurkan dosa ketika kita berada di rumahnya. Menatap rumahnya saja Allah gugurkan 20 dosa. Sholat di rumahnya Allah gugurkan 60 dosa. Apalagi kita kerjakan amalan yang bernama umrah. Bahkan sampai-sampai Nabi katakan spesial di bulan suci Ramadan. Makanya Pak, orang-orang mohon maaf berlomba-lomba Pak, datang ke sana, ke Saudi Arabia. Apa sebab? Karena ini bulan Ramadan. Apa kesempatannya? Kata Nabi Muhammad SAW, yaitu pahalanya seperti haji bersama Nabi. Kita nggak pernah berjumpa dengan Nabi, kita tidak pernah lutut kita beradu dengan lututnya Nabi, tapi kita punya kesempatan haji bersama Nabi. Man umrata fi syahri Ramadan fahuwa haji ma'ani. Barang siapa yang umrohnya di bulan suci Ramadan, pahalanya haji bersamaku. Begitu dahsyatnya. Kenapa? Karena ternyata haji di bulan Ramadan itu Pak, penuh dengan perjuangan. Umroh di bulan Ramadan itu penuh dengan perjuangan untuk bisa masuk ke dalam rumah Allah. Dengan begitu kita on time, on schedule, lebih tepat waktu ketimbang kita datang ke rumah Allah yang ada di tanah air kita. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan hikmah, hinayah dan hidayah dan menjadi bahan muhasabah kita. Karena kata Nabi, al-kayyizu man dana bi nafsi wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang banyak-banyak mengingat-ingat kesalahannya dan banyak-banyak mengingat kematiannya agar dia bisa melakukan 3 amal ini: istighfar, salat, kemudian datang ke rumahnya Allah. Faktabiru ya ulil basar la'alakum tuflihun. Terima kasih. Barakallahu lakum fid dunya wal akhirah. Akhiru kalam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.